Baik, sekarang kita masuk ke tibahnya Nabi SAW di Madinah. Jadi kisah tiba Nabi SAW di Madinah dan keputusan penting yang diambil Nabi SAW begitu tiba di Madinah. Tentu ada beberapa keputusan, diantaranya pembangunan Masjid Quba, pembangunan Masjid Nabawi, atau intinya pembangunan masjid ya. Dua langsung, Quba dan Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Dan yang ketiga adalah mengatur kesepakatan ya, dengan penduduk-penduduk Madinah yang bukan orang Islam, dari Yahudi dan orang-orang yang masih musyrik. Tentu para ulama mengatakan siapapun yang ingin memiliki sebuah lembaga, mendirikan sebuah negara misalnya, atau orang-orang yang mau berpolitik ya, kemudian dia ingin mengikuti sunnah Nabi SAW, maka ini landasannya sebenarnya. Landasan pertama adalah membuat tempat ibadah gitu. Jadi kalau punya perusahaan ada musola, ada masjid, di mana orang-orang Islam bisa berkumpul di situ, bisa ibadah, gitu kan. Nabi SAW mencontohkan itu, begitu tiba di Madinah yang paling pertama bangun Masjid Quba, walaupun sederhana. Intinya boleh sholat. Jangan sampai pegawai kita mau sholat nggak bisa, mau sholat di mana masjidnya jauh. Ada kadang-kadang sampai ketinggalan Jumat, gitu kan. Karena mereka tidak punya tempat. Kenapa kita nggak bangun, berikan sedikit space di tanah itu, ya ukuran mungkin berapa kali berapa, yang penting bisa digunakan untuk sholat. Dan Nabi SAW memberikan itu. Selain daripada memudahkan mereka beribadah, juga menjadi simbol keislaman. Bahwasanya ini perusahaan Islam, ini sekolah Islam, gitu kan? Karena diikuti dengan masjid dulu. Kemudian yang kedua adalah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Di sini mempersaudarakan antara pegawai, gitu kan? Atau kita mempersaudarakan antara penduduk asli dengan pendatang. Karena Nabi SAW mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, artinya diperkenalkan lebih dekat. Sampai Nabi SAW nanti akan kita dengar bagaimana menunjuk si fulan, kamu saudaranya si fulan. Semua muslim saudara ya, tapi ini menjadikannya sebagai sahabat dekat. Ya, sahabat dekat. Jadi memang tempat dia tiap hari ketemu, ngobrol, curhat dan seterusnya, itu dianjurkan dalam agama Islam. Tentu kita memilih orang-orang yang ibadahnya bagus, sebagaimana nanti akan kita titik beratkan. Intinya mempersaudarakan antara orang pendatang dengan orang asli. Dan perlu juga saya titik beratkan saudaraku, ini harus ditanamkan baik-baik. Dalam Islam tidak ada ras. Apa itu ras? Fanatisme keturunan. Oh, saya orang asli Indonesia, ini keturunan, berarti lain. Oh, saya kalau di Saudi saya turunan Arab, ini pendatang orang Indonesia. Atau kita lagi di Eropa, lalu mereka mengatakan misalnya saya orang Barat, ini pendatang semuanya. Atau di Afrika dan seterusnya. Tidak boleh ada seperti itu. Kenapa? Karena semua ini adalah buminya Allah. Kebetulan memang Allah membuat variasi itu. Ada suku Melayu, ada suku Arab, ada orang bule, orang Barat, ada orang Afrika kulit hitam. Itu memang begitu Allah buat. Tapi semuanya adalah bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti kita pemiliknya, enggak. Makanya dalam Islam itu Nabi SAW sangat menanamkan poin itu. Pernah ada sahabat, kalau masih ingat riwayat, bercanda aja, bercanda. Jadi waktu Nabi SAW keluar dari masjid, ada orang-orang Ansar mengatakan begini. Ansar siapa? Penduduk asli Madinah. Bercanda, mereka ada satu orang bilang, ayo sini yuk kita kumpul-kumpul orang Ansar. Muhajirin gak boleh ikut-ikut ya. Bercanda saja. Sambil ketawa-ketawa gitu. Ya mungkin kalau kita, sini orang-orang Jawa di sini ya, orang Sulawesi di sana ya. Misal. Fanatis muncul, tapi cuma bercanda mungkin ya, cuma diundang khusus ini, khusus itu. Terus orang-orang Muhajirin juga katakan yang sama. Ada satu orang bilang, ayo orang Muhajirin di sini yuk kita kumpul-kumpul, Ansar nggak boleh ikut-ikut ya. Gitu. Waktu Nabi SAW keluar, wajah beliau memerah dan beliau mengatakan, da'ha fa innaha mumtina. Jauhkan dari kalian, tinggalkan jauh-jauh itu karena itu adalah perusak, penghancur kalian. Kapan kita sudah mengatakan saya orang ini, maka hilang namanya agamanya. Tapi selama syahadat, coba perhatikan kita kalau di saf salat. Mau warnanya kulitnya hitam, mau turunan Arab, mau turunan Melayu, mau turunan Afrika, mau bule, sama saja, nggak boleh pindah, nggak boleh dipindahin, haknya dia. Di sebelahnya presiden, yang sebelahnya tukang sampah tetap harus sama di dalam saf. Itu Islam. Dan ini kalau kita bisa tanamkan sebagai prinsip hidup, kita akan merasa aman selalu hidup dimanapun, gitu kan? Karena kita merasa kita semua hamba Allah, cuma memang beda saja. Ya Allah ciptakan laki-laki, perempuan, ada kulit hitam, kulit merah, ya ada dan seterusnya, itu beda-beda, hanya ada nama suku, ada bahasa yang berbeda, tapi itu semua cuman hiasan dunia saja. Jangan sampai membuat kita keluar dari
koridor agama. Karena hukum agama Islam berlaku pada siapapun. Sholat 5 waktu berlaku pada muslim negara Arab, berlaku bagi muslim di Asia Tenggara kayak orang Melayu misalnya, berlaku juga bagi bule-bule di Eropa dan Amerika, berlaku juga bagi orang-orang Afrika yang berkulit hitam, semua berlaku. Suku apapun tetap berlaku hukum Allah, yang halal sama, yang haram sama saja, gitu kan? Perintahnya sama, maka harus diperhatikan poin ini sehingga tidak ada fanatisme. Makanya mempersaudarakan sangat penting. Pendatang memang betul bukan lahir di tempat kita, tapi permasalahannya dia juga adalah hamba Allah, gitu kan? Jadi tidak ada perbedaan, ini bumi Allah. Itulah konsep dasar orang yang beriman. Baik, yang ketiga, Nabi SAW mengatur kesepakatan dengan orang-orang non muslim di Madinah. Kesepakatannya apa? Agar kalau Madinah diserang sama-sama membela, gitu kan? Siapa yang salah dihukum. Tapi yang mengambil keputusan mutlak adalah Nabi SAW. Jadi di sini ulama mengatakan awal di mana Nabi SAW mendirikan kerajaan atau negara Islam, gitu kan? Negara Islam dan basisnya adalah di Madinah. Baik, kita lihat ya poin pertama dulu. Waktu Nabi SAW mulai mau hijrah atau sudah mulai masuk ke Madinah, Nabi SAW dengan Abu Bakar kebetulan terlambat tiba di Madinah. Sudah diinformasikan di Madinah bahwasanya Nabi SAW sudah hijrah, gitu kan? Tapi orang-orang Madinah ini nggak tahu kalau Nabi SAW itu sembunyi dulu dengan Abu Bakar di mana? Di Jabal Thur, gitu kan? Yang saya sudah jelaskan kemarin, Jabal Thur itu justru arahnya di selatan Jazirah Arab. Madinah itu ada di utara Jazirah Arab. Jadi lawannya. Karena Nabi SAW waktu itu punya strategi, kalau beliau langsung menuju ke utara Jazirah Arab, langsung ke Madinah, pasti ketangkap dengan orang-orang Quraisy, gitu kan? Maka beliau bawa dulu ke selatan dulu, sembunyi selama 3 hari di Jabal Thur, barulah beliau setelah 3 hari jalan kembali melewati Mekah baru ke Madinah, gitu kan? Baru ke Madinah. Maka karena jalur ini kedatangan Nabi SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu terlambat, ya. Kurang lebih terlambatnya 3 harian, karena 3 hari di Gua Thur tadi. Hal ini disebabkan karena mereka menempuh jalan yang tidak biasa juga dilalui oleh masyarakat umumnya. Selama 3 hari masyarakat Madinah keluar menunggu di pinggir kota Madinah untuk menyambut kedatangan Nabi SAW. Setiap kali matahari sudah terik, ya, mereka kembali dan menunggu lagi keesokan harinya. Artinya kalau sudah siang, sudah menjelang duhur, udah mereka kembali. Umumnya orang kalau masuk dalam perjalanan itu pagi hari. Pada hari ketiga, saat matahari sudah terik, masyarakat kembali lagi masuki kota Madinah. Baru saja mereka balik, ternyata Nabi SAW tiba. Dan tidak ada yang melihat Nabi SAW kecuali siapa? Seorang Yahudi. Ini sekali lagi menjelaskan nanti Yahudi itu sangat mengenal Nabi SAW. Ada seorang Yahudi yang waktu itu berada di atas salah satu pohon kurma. Dan pada saat dia melihat Nabi SAW datang, dia berteriak dengan suara keras, "Wahai ya Bani Qila, suku Qila." Qila ini sebenarnya olokan ya, olokan gitu. Untuk orang-orang Ansar, Muhajirin dan Ansar. Maaf, orang-orang Ansar dari suku Aus dan Khazraj. Jadi orang-orang Yahudi biasa mengolok-olok mereka sambil mengatakan wahai suku Qila. Ya. Ini untuk mengolok-olok sebenarnya. Lalu dia mengatakan wahai suku Qila, hadza jiddikum. Inilah ya rezeki kalian sudah datang gitu. Jadi pada saat itu orang-orang Ansar pun akhirnya kembali lagi ke pintu gerbang Madinah untuk melihat Nabi